Apakah orang yang selalu menonton film, yang tidak senonoh, yang selalu nampakkan auratnya, akan mendapatkan dosa walaupun dia menjaga sholat 5 waktunya? Begini, ini ada 2 amalan. Yang amalan pertama, tetap dia dosa karena menonton wanita yang tidak mahramnya, menonton laki-laki yang membuka auratnya, jelas berdosa. La yanzur rajul ila auratir rajul wa la tanzur mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan nggak boleh melihat auratnya perempuan. Satu jenis saja nggak boleh melihat auratnya, apalagi kepada yang tidak mahramnya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Adillah banyak banget. Ini sudah dosa. Kedua, salat 5 waktu, di antara keutamaannya adalah menghapus apa itu? Dosa-dosa kecil. Jadi begini, ya, wudu menghapus dosa-dosa kecil, pergi ke masjid juga menghapus dosa-dosa kecil. Ya, kita berharap dengan amalan-amalan yang kita lakukan tadi itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Tapi kita nggak bisa pastikan kalau dosa kami itu diampuni oleh Allah. Ini diingatkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya dengarkan di audio ya kawan. Kesalahan seorang yang jahil terhadap agamanya, dia menggunakan dalil-dalil umum untuk qadhiyah perkara tertentu dan dia jazmkan itu nggak bisa. Dari mana ilmu Anda? Allah hanya menghabarkan kalau Allah menghapus dosa antar 2 sholat. Iya, Allah menghabarkan ketika orang itu berwudu amalannya terhapuskan. Iya, tapi siapa yang ngasih tahu kalau dosa kamu itu dihapus oleh Allah? Siapa yang ngasih tahu? Nggak ada yang ngasih tahu. Tapi kok bisa dalil umum diletakkan kepada qadhiyah khusus dan dipastikan itu salah? Ya kita pakai dalil umum. Siapa orangnya nggak tahu. Kita berharap bahwasanya dengan sholat-sholat yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita, kan begitu kan? Tapi apakah dosa kita dari menonton film yang tidak senonoh tadi, apakah diampuni oleh Allah? Nggak tahu. Tapi yang pasti kita berbuat dosa pasti ditulis itu dosa. Itu udah pasti. Tapi dengan kita berbuat kebaikan, apakah kepastian kita akan diampuni? Belum tentu. Tapi kita berharap innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kasusnya ketika seorang laki-laki mencium wanita yang tidak mahramnya, kemudian turun ayat ini, innal hasanati yudhibna, suruh berbuat kebaikan karena perbuatan kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Ini adilatul umum, tapi jangan diletakkan kepada per individu kita. Tapi yang kedua, ini sholat 5 waktu. Bukankah sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kenapa kita masih berbuat dan melihat yang tidak senonoh? Itu berarti permasalahannya di sholat kita yang tidak bagus. Seharusnya kalau kita sholat 5 waktu itu harusnya sudah menyelesaikan masalah. Oleh karenanya saya baca di beberapa buku, orang kalau ingin lihat seorang pekerja, orang ini baik atau tidak, ungduru ila sholati, lihat kepada sholatnya. Kalau dia itu sholatnya bagus, insya Allah itu amanah. Maka itu kalau sholatnya bagus. Kalau sholatnya nggak bagus berarti kan yang salah apanya? Ini sholat kita butuh dibenahi, dibenahi.